Dah, oke, kita lanjut lagi. Ayo lanjut teman-teman. Dari ayat 47 lompat ke 49. Jadi 47, 45, 47, 49. Kita baca satu-satu ya. Udah? Ini betul nih. Minta doakan dulu, minta amalan, baru minta nasihat. Habis itu minta foto. Yang tak enak tuh nanti saya tag, minta fallback Ustaz ya. Agak pusing kalau mendengar itu. Insya Allah. Ini yang dari Korea. Kalau Allah izinkan kita bertemu, saya pengen peluk sama Salman. Laki-laki kan? Soalnya Ibnu Khailah Nusaibah namanya. Kalau perempuan, wah, kacau dunia, persilahkan. Dah, ayat 49. Ya. Fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ulang pelan-pelan bacanya. Fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun. Itu satu ayat dibaca jadi imam antum, Masya Allah. Sambil kita paham artinya. Fa idza massal insana durrun da'ana. Manusia kata Allah kalau lagi dapat masalah, lagi dapat kesulitan, lagi dapat kesusahan, pasti akan berdoa kepada kami. Da'ana. Thumma idza khawwalnahu ni'matan minna. Khawwalnahu artinya kami ganti, kami tukar kesulitan tadi, diambil sama Allah kesulitannya, diganti dengan yang baik-baik, diganti dengan nikmat. Mulai tidur nyenyak, mulai makan enak, mulai ada duit di ATM, mulai bisa geser-geser, mulai bisa belanja-belanja sesukanya. Qala innama utituhu ala ilmin. Aku bisa begini nih karena ilmu yang ada pada otakku, karena kepintaranku, karena kehebatanku. Masalah enggak? Masalah enggak nih? Bacanya teman-teman, antum nikmati baca Quran itu, antum paham artinya, ya kan? Maka saya bilang teman-teman yang dikasih Allah suara yang bagus-bagus, syukuri suara yang bagus itu dengan memperbaiki bacaan Al-Quran, supaya suara antum yang bagus bisa membuat orang ingat sama Allah gitu loh. Suara saya tidak bagus, tapi saya syukuri apa yang Allah berikan ini. Saya usahakan semaksimal mungkin, sesuaikan, cocokkan dengan yang bisa. Nah, ayat Quran ini kita yang menyesuaikannya. Pelan-pelan kita minta sama Allah, supaya baca Quran kita makin hari makin benar, makin hari makin bagus. Apa Allah bilang? Bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bal hiya fitnatun walakinna
walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah bisa tak betulkan suara kita? Bisa tak betulkan lidah kita? Kalau ada niat, kalau tak ada niat. Berapa banyak penyanyi-penyanyi, vokalis-vokalis kamar mandi di sini? Antum walaupun fals masih gak pede. Nah, kenapa Quran antum tidak mau latih juga? Kan dilatih. Mana ada orang yang semuanya langsung instan bagus? Enggak, semuanya. Saya pun dengar dari artis-artis, mana Bang Rizal iPhone, artis-artis yang itu latihan vokal enggak Bang? Latihan step. Oh, latihan. Bukan langsung lahir langsung kau lah segala enggak gitu ya? Enggak, Ustaz. Oh. Enggak, Ustaz. Itu bukan lagunya Abang Rizal. Bukan ya? Lagunya Bang Rizal tuh yang di obo-obo itu ya? Oke, betul. Jadi semuanya teman-teman latihan. Nah, termasuk Quran. Bagaimana kita punya zauk? Zauk itu apa ya? Zauk itu taste, feel gitu. Oh, ayat ini tentang azab. Oh, begini kira-kira. Kalau bahasanya Pak Hidayatullah, Pak Wo, itu irama batin. Antum tidak bikin-bikin itu. Antum tidak bikin-bikin harus dimendayu-dayukan, harus di. Tidak, antum ngalir aja karena paham isinya. Maka itu doa jangan terbalik-balik. Antum udah bertahun-tahun di pondok ini, masa mimpin doa itu ya terbalik-balik? Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar, baik dan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Antum mau tambah dengan menghafalkan, mengajarkan, ala masalah. Tapi yang wajib itu 3. 1, baca dengan benar, ada perintahnya, wajib hukumnya. 2, memahami Quran dengan benar, wajib hukumnya. 3, mengamalkan, itu wajib hukumnya. 3 ini wajib teman-teman. Ngajarkan Ustadz, apa yang mau antum ajarkan? Antum tak pandai bacanya. Apa yang mau antum ajarkan? Antum tak paham isinya. Apa yang mau antum ajarkan? Antum tak pernah praktekkan Quran. Lain yang Allah suruh, lain yang dikerjakan. Ustadz salah-salah, tidak ada masalah kalau salah-salah. Yang masalah itu kalau antum tak pernah belajar sama sekali, sampai mati tak pernah belajar Quran. Itu baru masalah. Udahlah miskin, sombong. Itu yang saya bilang SMS, sudah miskin, sombong. Na'udzubillah min dzalik. Ya, bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tahu enggak kata Allah, orang-orang yang ngaku pintar, yang ngaku hebat, lulusan universitas terbaik, lalu menyombongkan dirinya dan meremehkan orang lain, itu adalah fitnah, ujian kata Allah. Sebagian besar mereka tidak tahu, tidak paham. Kan nikmat itu, rezeki itu aku yang datangkan, aku yang bikin mudah. Apa hebatnya kita nih? Lahir pun kan hanya pertemuan antara 2 sel kan? Terus kita yang bentuk diri mata kita seorang, kita yang bentuk otak kita seorang, kita yang nyusun semua ini. Rambut kita sudah kita dewasa begini pun Allah masih yang ngaturnya. Mana yang tumbuh, mana yang pendek, mana yang panjang, Allah semua yang ngatur. Lah di mana hebatnya kita? Bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Oke. Kita lompat lagi ke ayat selanjutnya. Tidak apa-apa lah, hari ini agak banyak ya. Biasanya saya itu satu-satu ya. Tapi karena ini Az-Zumar ini banyak yang penting-penting. Ayat 52. Nanti baru gong penutupnya kita masuk ke ayat selanjutnya. Ayo baca sama-sama. Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir
fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Antum lihat di situ ada mat tabi'i, ada mat arid disukun, ada mat iwad, ada mat jaiz, ada mat wajib. Belajarlah abang-abang ganteng, kakak-kakak cantik. Saya tidak mengatakan baca Al-Quran saya sudah benar, enggak, masih belajar saya. Tapi kita yuk belajar sama-sama gitu loh. Jangan sampai antum sibuk di tempat yang salah, jangan sampai antum berkorban di tempat yang salah, jangan sampai antum babak belur di tempat yang salah. Ayo luangkan waktu. Bukan cari waktu luang, luangkan waktu. Kemarin saya posting tentang tulisan guru ngaji, wah banyak yang komen macam-macam lah. Tapi yang bikin saya terharu, ada beberapa kakak-kakak yang mengkomen di situ, guru ngaji saya, ayah saya Ustaz. Wah masya Allah, saya bilang bersyukurnya. Beruntungnya kalau ayah kandungnya jadi guru ngajinya. Berapa banyak ayah-ayah yang hari ini tidak sempat ngajar anak, yang penting kasih duit, betul nggak? Kasih duit, dah. Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Hamzah hati-hati, bukan yu'minun. Antum sok-sok fasih, salah. Yu'minun pakai hamzah. Awalam ya'lamu, oh mad jaiz. Anna, oh guna. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Oh ngapa panjang? Mad wajib muttasil. Liman yasha, idgham bi gunnah. Hati-hati jangan sampai antum, saya bilang tadi, sibuk di tempat yang salah, berkorban di tempat yang salah, berproses di tempat yang salah. Kenapa? Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tahu enggak kata Allah? Allah itu melapangkan rezeki dan menyempitkan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Berarti ada yang disempitkan, ada yang sedang dilapangkan. Ada yang luas rezekinya berupa harta, tapi sempit rezeki anaknya, belum punya anak. Ada yang sempit rezeki hartanya, saldonya minta maaf, bahkan banyak utang, tapi anak lahir terus, asal sentuh lahir, asal sentuh hamil, sampai lupa ada nama anaknya yang mana. Contoh, tidak ada di sini, tidak ada. Nah nih, alhamdulillah Ustadz semenjak ikut kajian ini anak-anak jadi penurut. Masya Allah, itu hadiah. Mamanya mau merendahkan ego, orang tuanya mau belajar, anak-anaknya jadi mau belajar. Anak-anak ini kan contoh orang tuanya. Tahu nggak? Jangan sibuk-sibuk nuntut anak. Kita berubah dulu, muhasabah, introspeksi. Ayo semangat kawan-kawan belajar Quran. Terakhir ayat 53. Yuk, buka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Antum potongan sebentar, kitahnya, potongan-potongannya antum juga harus paham. Lihat dulu apa sih artinya nih? Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Berarti situ apa artinya? Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Berhenti.
La taqnatu mir rahmatillah. Tuh baca berulang-ulang nih, bisa nangis nih. La taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Dosa kita banyak orang kakak, aib kita banyak, maksiat kita apalagi. Tapi Allah bilang innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Pernah dosa sama orang tua, Ustaz, Allah ampunkan semuanya. Pernah makan riba dulu, Allah ampunkan semuanya. Pernah bikin maksiat ini, Allah ampunkan semuanya. Saya pernah masuk di bab zina, Ustaz, Allah ampunkan semuanya. Saya pernah salah, Ustaz, sama istri saya, Allah ampunkan semuanya. Saya pernah salah, Ustaz, sama adik-beradik saya, Allah ampunkan semuanya. Saya pernah ngambil uang haram, Ustaz, Allah ampunkan semuanya. Allah ampunkan semuanya. Saya banyak dosa, Ustaz, sama. Saya banyak maksiat, Ustaz, sama. Saya banyak aib, Ustaz, sama. Mungkin tak tenang hati kita tuh karena banyak dosa, kawan. Mungkin tak nyaman hidup kita. Karena kita salah jalan selama ini. Maka saya selalu bilang, saya yang perlu SMK. Tiap hari saya tunggu benar besok apa ya ayatnya. Walaupun kita udah tahu nih juz 24 tuh isinya situ, tapi kadang-kadang sentuhan hati dan kondisi hati kita tuh beda-beda, betul gak? Ada hari ini kita sedih, ada hari ini kita bahagia, tapi ayat Quran itu bisa nembak hati kita gitu. Oh, kau kalau lagi sedih, ini hiburannya gitu. Kau lagi senang, jangan terlalu senang, Qurannya bunyinya begini. Saya banyak aib, Ustaz, saya banyak sama. Maka saya selalu bilang kan, saya sayang sama abang kakak semuanya. Saya mencintai abang kakak semuanya karena Allah. Tak berhenti doa saya untuk abang kakak semua. Tolong juga doakan saya. Kita sama-sama punya dosa abang kakak, sama-sama punya aib. Ayolah kita taubat sama-sama gitu loh. Ayolah kita minta ampun sama-sama. Ayolah kita dekat-dekat sama Rasulullah sama-sama. Di sini tempat kita, di masjid, di masjid, di masjid, di pondok, di masjid. Dan Allah tuh lembut benar ngomongnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Coba tengok. Melampaui batas atas diri mereka sendiri itu berarti kau bikin maksiat, kau tidak merugikan aku, kata Allah. Kau bikin maksiat, kau merusak diri kau seorang. Kau yang curang, kau yang bermaksiat, kau yang susah nanti.
biar nanti jadi orang besar dia akan ingat. Kita semua lagi nyiapkan generasi anak cucu keturunan kita. Masjid romantis, ramah orang muda. Sini duduk sama ayah sini. Nah, jadi orang besar nanti ya. Jadi orang bermanfaat, jadi ustadz hebat ya. Ya, amin. Amin, insyaallah. Ayo lihat apa tuh? Mana Bang Fayed nih? Bang Fayed sini, Bang Fayed. Duduk sini kawan-kawan adik-adiknya. Anak-anak ayah semua nih, anak-anak ayah ya. Si ayah Manda ninggal nih. Biar lanjutkan dakwah Yaman nanti ya. Ayah Manda ninggalnya kapan jadinya? Ya ninggalnya kapan? Iya, nanti dulu ya. Oh, nanti dulu. Doakan ya. Ya. Duduk sini duduk. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Apa itu? Banyak dosa kita, banyak aib kita, banyak kekurangan kita. Masih ditutup semua sama Allah. Betul enggak? Kalau coba dari sini sampai ujung sini dibongkar satu-satu, kira-kira berani keluar rumah enggak? Hah? Gimana lucu dan menggemaskannya Habibie misal gitu ya. Yang soleh-soleh ini macam Bang Oji ini insyaallah. Lahir dulu langsung jadi orang baik gitu. Ya, atau Bang Ari misalnya Bang Ari gitu. Lahir itu udah langsung putih dah maksudnya. Ada dosa. Gak ada teman-teman, ya Allah. Itu kalau kita anak saya Ustadz Raden Satria Islam Pasha umur 3 tahun minta tolong disampaikan ke Ustadz. Kata Satria, Ustadz kajiannya keren, Masya Allah, tabarakallah. Ada tabnya, ada masjidnya, terus ada kawan adik Satria. Ada kawan. Ya di sini ada Zoom, nah kalau nengok yang sini nih, kalau Satria nengok nih, ada santri-santri yang lucu-lucu dan menggemaskan itu di Zoom semuanya tuh. Itu lucu-lucu santrinya tuh, lucu pokoknya, pintar-pintar lah pokoknya. Yang di Zoom ini istimewa pokoknya. Tuh muncul santrinya kan. Alhamdulillah ya Allah, nengok santri-santri. Alhamdulillah nih El, doakan om-om yang di sini nih El. Mudah-mudahan yang umur sehat, murah rezeki. Ya kan? Langsung ditayangkan. Memang lah. Jadi teman-teman, la taqnatu mir rahmatillah. Apa? Jangan engkau, kata Allah, berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau yang sakit sembuh gitu loh. Kalau yang sehat walafiat bisa tambah taat. Kalau yang cantik tambah taat. Yang gemuk tambah taat, yang kurus tambah taat, yang punya uang tambah taat. Apapun aktivitasnya mendatangkan ketaatan dan semakin dekat sama Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampunkan semua. Berarti baik tak Allah tuh kawan-kawan? Rugi tak kita kerja di perusahaan Allah nih? Apa perusahaan Allah nih? Masjid, Baitullah. Maka saya bilang, antum hari ini bikin masjid, masjid yang punya restoran, masjid yang punya rumah makan, harusnya tuh bahagia. Allah Maha Pengampun gini kok. Kalau yang lain tuh rumah makan yang punya musola, rumah makan punya fasilitas masjid. Kita enggak, kita balik. Masjid punya rumah makan, masjid punya pabrik roti, masjid punya
usaha nasi goreng misalnya gitu. Masjid yang punya rumah sehat, masjid yang punya gedung, itu yang mau kita flip, itu yang mau kita balik. Ya antum tidak mau, ya tidak apa-apa, mana bisa saya maksa. Tapi saya sampai mati ngurus ini, saya bilang. Sampai mati ngurus ini, bismillah gitu. Saya enggak, udah pernah saya berkorban di tempat yang salah. Udah pernah saya babak belur, salto-salto, jungkir balik dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam kerja untuk manusia. Tak dapat apa-apa. Saya susah pun dia tak peduli. Tapi kalau kerja sama Allah teman-teman, Masya Allah, tak sempat lapar gitu. Luas enggak ampunan Allah. Tapi teman-teman, ya, antum tak bisa sendirian. Karena serigala akan mengincar domba-domba yang tersesat dan sendirian. Kata serigala, gimana kata serigala? Cilu, bah. Selamat ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun katanya, yang ulang tahun serigalanya. Ini kue ulang tahun saya, diterkam ente. Abang mau sendirian bang? Sila. Tapi saya karena sayang sama abang di sini dulu. Kakak, jangan dulu kak, sini dulu kak. Mau dibimbing? Mau Ustaz. Mau diarahkan? Mau Ustaz. Ah, ya jalan. Ustaz, saya mau coba cara seorang. Ah, boleh. Saya sih tidak doakan yang jelek-jelek, tapi dari pengalaman saya pernah jalan-jalan seorang itu masuk paret semua. Tidak mungkin saya sebutkan misal Bang Oki itu misalnya gitu. Kenal Bang Oki tak? Ah, coba tanya, Bang gimana rasanya Bang? Ah, surprise gitu. Surprise. Ah, gitu ya. Yang pernah jalan sendiri-sendiri gimana rasanya? Hah? Amazing. Amazing. Bolehlah nanti kita minta Bang Oki cerita-cerita. Selamat ulang tahun. Dah. Begitu kira-kira kawan-kawan Az-Zumar hari ini menasihati kita. Hebat. Berurut, cantik-cantik ayatnya. Bagus-bagus ayatnya. Ma? Ya. Bagus? Ya, bagus. Bagus. Teman-teman semua, ambil yang bisa diingat-ingat. Ini masih ada waktu enggak antum? Saya tuh janji doa itu loh. Saya tuliskannya di sini ya. Ustaz Adia nanti tuliskan yang bagus ya. Terakhir doa. Mau doa? Ini doanya. Ini yang diajarkan sama Kiai Hasan Abdullah Sahal. Doa ini saya dapat waktu saya di Gontor dan saya ijazahkan ke antum semuanya, saya kasihkan. Antum mau baca alhamdulillah? Enggak, kalau bisa gambar. Nanti sebentar ya, tulis dulu ya. Allahumma apa? Allahumma Tahhir. Oh, tar. Allahumma tahhir qalbi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Oh, biar antum tidak salah. Ini ya, ini saya
hapus dulu ya. Allahumma tahhir qalbi Selamat ulang tahun. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa a'mali Apa mau? minar riya a'mali minar riya'i walisani minal kadhibi. Ini udah pernah saya tuliskan. Ya, Allahumma tahhir qalbi. Atau Allahumma disambung. Allahumma tahhir. Ya Allah bersihkanlah. Kata-kata bersihkanlah itu untuk menunjukkan bahwasanya barang itu ada nempel di dalam diri kita. Kalau jauhkanlah berarti belum sampai. Tapi kalau tahhir itu udah pasti ada. Maka bersihkanlah, sucikanlah, buang ya Allah, hapuskan. Jelas? Ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa a'mali minar riya wa lisani minal kadhib. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa a'mali minar riya wa lisani minal kadhib. Qalbi artinya hati saya dari penyakit munafik. Ya Allah bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Wa a'mali, amal soleh saya ya Allah bersihkan dari riya, berbuat karena manusia. Walisani minal kadhib, dan lidah saya dari dusta, bicara yang sia-sia, termasuk gibah, fitnah, itu termasuk di lisani minal kadhib. Jadi lidah antum dikasih ilham sama Allah, bimbingan dari Allah untuk enggak ngomongkan yang enggak penting-penting, termasuk bergurau-bergurau yang enggak ada gunanya itu, omongan-omongan yang enggak ada manfaatnya. A'jaztukum, saya ijazahkan sama antum semuanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ayo. Ya Allah bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Ya Allah bersihkan amal soleh saya dari segala macam penyakit riya. Ya Allah bersihkan lisan saya dari berbagai macam penyakit dusta. A'jaztukum, saya ijazahkan sama antum semuanya. Jawabannya apa? Qabiltu atau qabilna, saya terima ya Allah. Qabiltu ijazata. Ya Allah bersihkan hati saya dari penyakit munafik. Ya Allah bersihkan amal soleh saya semua ya Allah. Ngajar saya, belajar saya, ngajar dan belajar, bersihkan ya Allah dari berbagai macam penyakit riya. Pengen dipuji, pengen diapresiasi sama manusia, pengen berharap pujian dan penilaian manusia, itu riya. Walisani minal kadhib, jauhkan dan bersihkan lidah saya ya Allah dari dusta, ngomong yang sia-sia. Bilangnya insya Allah, ternyata tidak datang. Bilangnya saya akan bayar, ternyata tidak bayar. Bilangnya mau kurban, ternyata tidak kurban. Bilangnya sapi, ternyata kaldu sapi.
anjaztukum. Nanti Ustaz Adia yang bikinkan yang rapi. Jadi inilah ayat atau saya menyebutnya doa antivirus. Nanti Ustaz Adia dijadikan cover paling depan di buku yang We Are Nothing. Nanti ditulis di situ. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati saya ini dari penyakit munafik ya Allah. Balas bangun subuh. Kalau bicara macam-macam lah penyakit munafik itu kan. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa a'mali minar riya. Ya Allah, bersihkan juga amal soleh saya nih Allah. Mikol beras, ngantar beras, ngiklankan, ngurus baitul mal, jadi santri, apapun lah yang sedang saya kerjakan, amanah yang kau titipkan sama saya nih Allah, bersihkan ya Allah dari riya. Jangan sampai saya diminta puji manusia, berharap apresiasi manusia. Ustaz tolong fotokan. Oke. Gimana caranya nih? Nggak bisa. Nanti di zoom. Atau teman-teman yang pandai nulis-nulis Arab bikinkan poster, nanti saya posting di Instagram ya. Plus artinya nanti. Allahumma tahhir itu artinya ya Allah bersihkanlah, sucikanlah. Ini indah betul doa ini. Tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadzib. Jadi penyakit itu munafik, riya, dusta. Coba diulang. Munafik, riya, dusta. Ulang lagi. Munafik, riya, dusta. Nah, itu masalahnya tuh 3 itu. Munafik, riya, dusta. Insyaallah nanti kita posting di Instagram ya, di feed nanti insyaallah saya posting. Saya nanti tak tolong ya. Jadi munafik, riya, dusta. Dah. Mohon maaf teman-teman jadi panjang hari ini. Karena tadi ada yang mengingatkan, terima kasih justru sudah mengingatkan. Alhamdulillah banyak juga yang ini. Izin di full screen kan Ustaz, mau di screenshot. Insyaallah nanti saya posting di Instagram saya ya teman-teman ya. Yang belum ini nanti Bang Denny nanti bantu ini kan ya. Nanti insyaallah kita tulis yang bagus. Karena tulisan saya ini Masya Allah Tabarakallah ya. Nanti kita posting di feed Instagram saya Luqmanul Hakim Pontianak ya. Nanti teman-teman ini. Terus udah follow Instagram saya Luqmanul Hakim Pontianak, terus nanya, "Ustaz dari mana ya?" Kira-kira dia tak baca ke? Atau ketutup kotanya belakangnya? Kok Ustaz ini kayak orang-orang Melayu ya, kata dia. Nggak kebaca belakangnya tuh Luqmanul Hakim Pontianak. Padahal follow, saya tengok tuh follow di akun saya tuh. Terus dia nanya, "Ustadz nih macam orang Melayu lah, dari mana beliau nih?" La ilaha illallah. Ini udah ada yang posting malah nih. Dari mana? Masuk ke website. Materi tahun lalu nih ya, 2020 September. Oh, ini lagi di Lampung nih pakai baju ini. Oh, yang tahun itu yang nggak bisa balik tuh. Zoomnya di dalam rumah. Dah, ikut saya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa a'mali minar riya wa lisani minal kadzib. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa a'mali minar riya'i wa lisani minal kadhibi. Ya Allah, bersihkanlah hati saya, hati kami dari penyakit munafik. Ya Allah, bersihkanlah
amal soleh kami dari penyakit riya. Ya Allah, bersihkanlah lisan kami dari dusta. Amin. Yang punya pasangan, doakan pasangannya juga. Yang punya anak, doakan anak-anak keturunannya sampai hari kiamat. Ya Allah, saya punya anak 2, saya punya anak 3, saya punya anak 4, anak cucu keturunan saya ya Allah sampai hari kiamat selama-lamanya ya Allah. Nah, gitu kalau doakan anak tuh. Anak cucu keturunan saya ya Allah selama-lamanya sampai hari kiamat ya Allah. Bersihkan dari penyakit munafik, bersihkan dari riya, bersihkan dari dusta. Jangan sampai anak cucu keturunan saya ya Allah mengidap penyakit munafik, mengidap penyakit riya, dan mengidap penyakit dusta. Anak cucu keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya. Gitu kalau doa tuh. Coba dulu. Anak cucu keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya. Jadi kalaupun antum meninggal, doa itu masih berlaku, tidak expired. Itu saya belajar ilmunya dari Habib Muhammad bin Anis. Wahai emak-emak yang di belakang, kalau doa, ya Allah, semoga anak cucu keturunan saya sampai hari kiamat selama-lamanya menjadi orang yang istiqomah. Nah gitu kalau doa, ya. Jangan cuma doakan anak seorang ya, anak orang dak, sampai anak cucu keturunan. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Barakallahu fikum, berkah selalu. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.